Ibn Rushd atau nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd, berasal dari keturunan Arab kelahiran Andalusia. Ibn Rushd lahir di Andalusia, Spanyol tepatnya di kota Cordoba tahun 526 H. 1198 M. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fiqh, ayahnya Ahmad atau Abu Al-Qasim seorang hakim di Cordoba, demikian juga kakeknya sangat terkenal sebagai ahli fiqh. Dengan demikian ia lahir dari keluarga terhormat alim dan taat dalam beragama Islam, kakek dan ayahnya penganut mazhab Maliki. Lingkungan yang sangat kondusif itulah yang membuat Ibn Rushd kecil haus ilmu pengetahuan, ia tumbuh menjadi anak yang memiliki kejeniusan luar biasa. Pada usia anak-anak saat itu, Ibn Rushd sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti Al-Quran, hadits, fikih, serta mendalami ilmu-ilmu eksak seperti matematika, astronomi, logika, filsafat dan kedokteran. Setelah menginjak remaja, ia terdorong keluar dari lingkar keluarga dalam menuntut ilmu. Ibn Rushd mendatangi para fuqaha yang menonjol di kawasan Andalusia kala itu untuk berguru dan menimba ilmu. Di antara para fuqaha itu antara lain Abu Al-Embashikawal, Abu Marwan bin Masarah, Abu Bakar bin Samhun, Abu Ja'far bin Abdul Aziz, Abdullah Al-Maziri, dan Abu Muhammad bin Riz. Karena itulah, ketika Ibn Rushd tumbuh dewasa, ia terkenal dengan ilmuwan yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam bidang kedokteran, Ibn Rushd belajar pada Abu Ja'far Harun at-Tirjali dan Abu Marwan bin Harbul. Dalam bidang filsafat, ia belajar pada Ibnu Bajjah, yang di barat dikenal dengan Avimpes, filosof besar di Eropa sebelum Ibn Rushd. Selain itu, ia juga berhubungan dengan Dr. Abu Marwan bin Zuhair dan Raja Dinasti Muwahhidun. Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhair, Ibn Rushd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahhidin terutama dengan Amir ketiga Khalifah Abu Yusuf Al-Mansur. Hubungan dan kepercayaan tersebut, akhirnya Ibn Rushd dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. 2 tahun kemudian, beliau dilantik menjadi hakim di Cordova, kemudian dilantik sebagai dokter istana pada tahun 1182 M. Namun sayang, karena ajaran filsafatnya banyak ulama yang tidak menyukainya, bahkan ada yang sampai mengkafirkan Ibn Rushd. Ada juga sekelompok ulama yang berusaha untuk menyingkirkan dan memfitnah bahwa dia telah menyebarkan ajaran filsafat yang menyimpang dari ajaran Islam. Atas tuduhan itulah, Ibn Rushd diasingkan oleh pemerintah ke suatu tempat bernama Lucena. Tidak hanya itu, banyak di antara karya-karya filsafatnya dibakar dan diharamkan untuk dipelajari. Setelah beberapa orang terkemuka dapat meyakinkan Khalifah Al-Mansur tentang kebersihan dari Ibn Rushd dari fitnah dan tuduhan tersebut, maka ia baru dibebaskan. Akan tetapi tidak lama kemudian fitnah dan tuduhan seperti semula kembali terulang. Sebagai akibatnya, pada kali ini Ibn Rushd diasingkan ke negeri Maghribi, Maroko. Di sanalah kemudian Ibn Rushd menghabiskan sisa-sisa umurnya hingga datang ajal menjemputnya pada tanggal 19 Safar 595 H tanggal 10 Desember tahun 1198 Masehi. Ia wafat dengan meninggalkan banyak warisan keilmuan yang dikenal Barat dan Timur. Kematiannya menjadikan kehilangan yang cukup besar bagi kerajaan dan umat Islam di Spanyol. Beliau tidak meninggalkan sebarang harta benda melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah, kedokteran, ilmu kalam, falak, fiqh, musik, kaji bintang, tata bahasa, dan nahwu. Semasa hidupnya, Ibn Rushd seorang yang suka hidup sederhana dan bersahaja tanpa memperdulikan tentang pakaian, harta benda. Walaupun begitu sifatnya sangat pemurah sekalipun kepada orang-orang yang pernah memusuhi atau menghina dirinya. Demikian satu dari ciri-ciri kebaikannya, juga terkenal seorang yang sangat rendah hati terutama kepada orang-orang yang miskin. Kehidupannya sebagian besar digunakan untuk menjalani tugas sebagai hakim dan dokter, tapi di barat ia dikenal sebagai filosof yang banyak mengkaji dan mengomentari pemikiran Aristoteles. Ibn Rushd termasuk seorang jenius, banyak menghasilkan karya tulis dalam berbagai bidang. Ia ahli hukum Islam, filsafat, menguasai ilmu kedokteran, kalam, bahasa, fisika, dan astronomi.